Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya sangat senang sekali dapat menyampaikan paparan atas tugas besar mata kuliah semester genap, perencanaan analisa dan operasi konstruksi. Perkenalkan, saya Jati Irawan, mahasiswa S2 Manajemen Rekayasa Konstruksi. Beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu mengenai analisis operasi konstruksi, pekerjaan rigid pavement, jalan tol ruas Indrapura Kuala Tanjung. Di akhir presentasi ini, nantinya kami harapkan Bapak dan Ibu dapat memahami mengenai analisis operasi konstruksi pekerjaan rigid pavement Jalan Tol Ruas Indrapura Kuala Tanjung dengan menggunakan program stroboscope dan MATLAB Simulink. Langsung saja ke pembahasan. Latar belakang dipilihnya topik ini adalah karena diperlukannya suatu rancangan atau untuk mengelola kegiatan sehingga produktivitas sesuai dengan yang diharapkan. Dan waktu ideal alat seminimal mungkin dengan menggunakan model simulasi ini untuk menghindari pemborosan sumber daya yang dapat menyebabkan implementasi yang tidak efisien. Dalam perencanaan konstruksi, pemodelan proses ini disebut sebagai pemodelan cyclone. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan simulasi dan analisis operasi konstruksi agar dapat dilaksanakan dan dikendalikan untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan di lapangan yang efektif, efisien, dengan sumber daya yang sedini mungkin sesuai dengan yang direncanakan. Untuk ruang lingkup penelitian ini adalah tinjauan dilakukan hanya terhadap operasi rigid pavement dalam proyek pembangunan jalan tol ruas Indrapura Kuala Tanjung. Kemudian durasi work task diperoleh dari survei dan pengukuran di lapangan. Simulasi dilakukan menggunakan aplikasi S-Stroke dan Simulink. Untuk data umum proyek, nama proyeknya sendiri adalah pembangunan akses Jalan Tol Kuala Tanjung Indrapura. Lokasi proyek ada di Kuala Tanjung Indrapura, STA 0 sampai dengan STA 15600. Kemudian ada STA 106 sampai dengan 109. Pemilik proyek ataupun owner proyek ini adalah PT Utama Marga Waskita, kontraktor pelaksananya adalah PT Utama Karya Persero, masa pelaksanaan 185 hari, mulai dari 8 Agustus sampai dengan 8 Februari 2023. Masa pemeliharaan 1096 hari kalender terhitung sejak PHU. Untuk jenis strukturnya ada pekerjaan struktur jembatan, interchange atau simpang sebidang, dan junction. Hierarki konstruksi sendiri menurut Alpin dan Rix mengelompokkan serangkaian struktur menjadi 6 tingkatan hierarki, yaitu organisasi, kemudian ada proyek, aktivitas, operasi, proses, dan tugas. Untuk organisasi proyek dan kegiatan atau activity ini fokus kepada atribut proyek dan komponen fisik. Kemudian untuk operasi, proses, dan task fokus kepada aksi di lapangan dan penggunaan teknologi. Produktivitas operasi konstruksi adalah jumlah pekerjaan yang dilakukan per jam kerja, dan umumnya produktivitas adalah rasio keluaran terhadap masukan. Ini menurut Chan dan Kakak. Cyclone sendiri adalah teknik pemodelan yang memungkinkan representasi grafis dan simulasi sistem diskrit yang terkait dengan variabel tertentu. Ini merupakan beberapa simbol-simbol yang ada di cyclone. Yang pertama ini adalah normal,
yang berfungsi unit yang tiba di normal akan langsung diproses tanpa adanya penundaan. Kemudian ini merupakan simbol kombi. Syarat kombi yaitu adalah minimal ada dua kegiatan yang harus masuk. Kemudian diikuti queue, dan consolidate, counter, dan ARC. Prosedur pemodelan operasi konstruksi pada siklon, tahapan untuk membuat pemodelan siklon adalah sebagai berikut. Diidentifikasi terlebih dahulu resource dan flow unitnya, kemudian pengembangan siklus dari flow unit, mengintegrasikan siklus dari flow unit, kemudian inisialisasi flow unit. Analisis sensitivitas merupakan bagian dari perencanaan untuk mengidentifikasi variasi sumber daya yang memiliki variabel terkendali. Analisis sensitivitas berfungsi sebagai alat untuk membantu membuat keputusan tentang masalah dan memfasilitasi identifikasi solusi tersebut. Kemudian untuk pekerjaan rigid pavement, pekerjaan ini meliputi pembuatan lapisan pekerjaan beton semen Portland sebagaimana diisyaratkan dengan ketebalan dan bentuk penampang melintang seperti yang tertera pada gambar atau spesifikasi. Ini merupakan flowchart untuk pekerjaan rigid pavement. Kemudian ini metode penelitian di tugas ini, mulai dari start, kemudian identifikasi masalah dan penyusunan masalah, kajian literatur, pengumpulan data, dan identifikasi sumber daya, lanjut ke pemodelan siklon, kemudian disimulasi. Dari simulasi ini akan menghasilkan analisis hasil simulasi, kemudian mendapatkan kesimpulan dan saran. Ini merupakan tahapan-tahapan metode kerja untuk aktivitas dan resource kerjaan rigid. Ini ada proses, tugas, resource-nya. Untuk prosesnya meliputi dari setting alat, kerjaan dowel, pengocoran, perawatan beton, kemudian pembuatan celah atau cutting, yang rigid, kemudian pemasangan joint sealant setelah dilakukan cutting. Ini merupakan tugas-tugas turunan dari proses tadi. Kemudian ini adalah resource atau sumber daya yang digunakan untuk pekerjaan rigid. Ini merupakan model cyclone rigid pavement, model dasar yang menjadi basis untuk model simulasi. Yang pertama adalah pasang dowel, kemudian persiapan pengecoran 1 kali aktivitas pengecoran setara 2 meter lagi tergantung pada muatan TM. Setelah pengecoran dilakukan sejauh 20 meter bisa dilakukan grooving. Setelah pengecoran diperlukan waktu tunggu 480 menit sebelum cutting. Kemudian setelah pengecoran diperlukan waktu tunggu sekitar 720 menit. Cutting sendiri bisa dilakukan setelah grooving. Kemudian ini adalah hasil sebelum simulasi siklon seperti ini setelah diinput di software stroboscope. Kemudian ini adalah model untuk simulink MATLAB berdasarkan model alur siklon. Entity generator mengeluarkan sinyal bercabang aktivitas, yaitu aktivitas loading dan aktivitas pasang dowel. Kemudian pengecoran membutuhkan resource TM yang mana disediakan dari cabang aktivitas loading TM. Pengecoran dilakukan berulang hingga 10 kali count, yang berarti dilakukan hingga 20 meter lari. Setelah itu dapat dilakukan grouping
Setelah waktu tunggu yang dibutuhkan, bisa dilakukan cutting dan juga curing. Saya coba akan menampilkan simulasi untuk kerjaan rigid ini di stroboscope. Ini merupakan eh, contoh diagramnya untuk melakukan running, tinggal klik kanan, kemudian run simulation, akan muncul kolom seperti ini, kemudian ketik begin, kita tunggu sebentar, akan strobe ini akan mengeluarkan analisanya, sehingga akan mengeluarkan tabel seperti ini. Ini untuk analisis stroke-nya, kemudian kita akan coba ke Simulink. Lab. Nah, ini tampilannya seperti ini, sama juga, kita klik run. Nanti dari MATLAB ini akan mengeluarkan hasilnya. Hasilnya kurang lebih seperti ini tadi, yang untuk di stroke, kemudian untuk yang di ini yang untuk Simulink. Ini tabel untuk stroke, kemudian ini grafik hasil atas runningan MATLAB. Untuk pembahasan hasil simulasi dari grafik produktivitas rigid, hasil simulasi terlihat bahwa produktivitas pekerjaan rigid mencapai steady state pada waktu 10.000 menit. Steady state dalam kasus ini baru tercapai setelah waktu yang relatif lama karena pekerjaan dalam satu siklus yang banyak, terhitung 130 meter lari dalam satu siklus. Pada steady state, produktivitas operasi adalah 0,032 meter lari per menit. Terlihat perbedaan di awal simulasi pada hasil simulasi MATLAB, namun hasil simulasi tersebut juga menunjukkan kondisi steady state yang sama, yaitu berkisar pada 0,03 meter lari per menit. Dapat disimpulkan produktivitas steady state tercapai pada waktu 10.000 menit, kemudian waktu satu siklus yang besar menyebabkan waktu steady state yang besar pula. Produktivitas ini adalah 0,032 meter lari per menit. Kemudian untuk saran yaitu mengatur ulang cakupan pekerjaan dalam satu aktivitas, misal cakupan aktivitas pengecoran dalam satu siklus dikurangi agar praktik di lapangan dapat lebih cepat mencapai steady state. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.